Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 16 nya ya dari alur cerita kelanjutan Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah sang utusan tiba di tempat di mana Xiaoyan berada, saat ini Xiaoyan sedang membuka matanya. Dia pun lalu berkata, sungguh kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini lebih kuat daripada ilusi. Ini seperti dunia nyata. Itu membuatku tidak bisa melepaskan diri darinya. Namun, aku memimpikan istriku dan melahirkan banyak anak, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu menarik napas dalam-dalam. Dahinya berkeringat dingin. Xiaoyan juga menyempitkan matanya dan segera berdiri. Setelah itu dia lalu berjalan lurus sekitar 100 langkah dari lorong itu. Dia akhirnya tiba di ruangan yang kosong yang sangat besar. Di sana dia melihat tubuh Yuan Zian yang berada di dalam tirai cahaya, serta 9 pilar batu dan 9 wajah manusia. Dan batu yang sangat cerah terpancar di tirai cahaya yang mengambang itu. Ketika Xiaoyan melihat batu itu, ada suara gemuruh di benaknya lagi. Dan dia sepertinya akan kesurupan lagi. Tetapi kali ini Xiaoyan sangat berhati-hati dan mencoba untuk tidak terkena ilusi itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berhenti saat melihat batu itu. Jelas bahwa akar penyebab dari pingsannya semua orang kali ini adalah pasti disebabkan oleh batu itu. Xiaoyan yang melihat wujud dari segel perisai Yuan Zian, jelas bahwa Yuan Zian sudah lama mempersiapkan ini. Sangat mungkin juga bahwa Yuan Zian memang dengan sengaja menyebabkan semua ini. Benda apa itu? Mengapa ia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa? Dan sumber energi yang sangat begitu kaya, ucap dari Xiaoyan saat melihat batu itu. Dia tidak melihat ke arah batu itu, tetapi dia melihat ke sebuah tempat kuno yang berada di depan Yuan Zian. Saat ini sebuah raungan tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan juga aura yang sangat mengerikan membuat hati Xiaoyan sedikit bergetar. Aura ini menutupi sekelilingnya dengan kecepatan yang sangat ekstrim. Auranya sangat mendominasi meskipun Xiaoyan merasa asing dan dengan aura ini. Aura yang sangat mendominasi ini, meskipun Xiaoyan merasa asing dengan aura ini. Namun, aura ini tiba-tiba mengingatkan Xiaoyan kepada tekanan yang dipancarkan oleh sang utusan yang sedang berpatroli saat itu. Saat ini dia lalu melihat dari dinding batu di sekitarnya bahwa ada seberkas cahaya telah menembus semuanya di sini dan menyebar dengan sangat cepat. Tentu saja Xiaoyan tidak asing dengan adegan seperti itu. Dan itu sama seperti adegan saat sang utusan datang. Sang utusan akan datang ke sini, ucap dari Xiaoyan. Dia segera memikirkan percakapan Jiang An dan juga Wutu. Dan dari percakapan sebelumnya, sama sekali tidak ada keraguan di hati Xiaoyan saat ini. Dia hendak pergi agar tidak terkena oleh aura ini. Saat Xiaoyan melihat Yuan Zian yang sedang memegang sebuah gulungan kuno di depannya, Xiaoyan lalu berhenti sejenak. Benar dugaanku, dia sudah merencanakan ini sejak lama. Tetapi aku tidak tahu tulisan apa yang ada di dalam gulungan kuno itu. Apakah itu sebuah skill bertarung atau bukan? Ucap dari Xiaoyan lagi. Dia ingin mengambil gulungan kuno itu, tetapi dia sedikit berhati-hati karena mungkin akan sangat berisiko. Selain itu, tanah yang tertutup sedikit aneh dan bisa berubah. Dan waktunya sangatlah mendesak karena aura sang utusan sudah sangat dekat dan liar. Namun Xiaoyan sudah melihat sosok yang diselimuti oleh cahaya terus menyapu ke arah lorong di depannya. Melalui kekuatan petir dinding batu, Xiaoyan langsung menjelajahi beberapa lorong di sana. Dengan begini, Xiaoyan bisa menemukan jalan yang ingin dia tuju. Sebenarnya apa yang terjadi?
Bagaimana bisa sang utusan datang ke sini? Mungkinkah tadi aku pingsan selama beberapa tahun? Sehingga sang utusan Yang Hestar sudah mulai berpatroli lagi. Jika bukan itu penyebabnya, hanya ada satu kemungkinan lain. Dan hanya Jiang An lah yang bisa melakukan itu, ucap dari Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan berlari dengan kecepatan yang sangat cepat di lorong. Namun dia belum begitu jauh. Ada batu sumber di belakangnya dan ada raungan keras yang berasal dari tempat itu. Xiaoyan merasa itu adalah raungan dari Jiang An. Tunggu dulu, aku tidak salah, teriak dari Yuan Xia. Mendengar itu, Xiaoyan pun bergetar. Dia langsung melesat ke arah depan dengan sangat cepat. Dia bisa merasakan bahwa Yuan Xiang sedang berlari kencang di belakangnya. Dan ada aura yang sangat menakutkan sedang mengejar Yuan Xiang. Xiaoyan lalu menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan sumber gas dari tubuhnya. Dia menjadi lebih berhati-hati saat ini. Tetapi tidak lama kemudian, terdengar raungan keras lagi di tempat yang berbeda. Dan itu adalah suara Jiang An. Dari teriakan itu, Xiaoyan sudah menebak bahwa Jiang An sedang terluka parah. Saudara Kunbo, saudara Xiaofeng, sang utusan telah tiba. Dia berkekuatan fighting tingkat bintang 6. Tidak peduli kalian bersembunyi dimanapun, dia pasti bisa menemukan kalian. Lebih baik kalian bergabung denganku untuk melawannya. Kita bekerja sama untuk bertarung dengannya, ucap dari Yuan Xia. Suaranya bergema terdengar di seluruh lorong. Oh, jadi Kunbo dan juga Xiaofeng masih hidup ya. Tetapi hanya ada 3 titik cahaya yang bisa aku deteksi. Mungkinkah selain penjahat yang tersegel itu masih ada orang lain di tempat ini? Ucap dari Dong Chang yang suaranya juga sangat bergema. Suara gemuruh bergema terus menerus. Geraman seseorang dan tabrakan skill energi pun terjadi. Xiaoyan terus mendengarkan suara-suara itu sambil berlari dengan kencang. Dari suara itu, Xiaoyan sudah bisa membayangkan bahwa pertarungan itu begitu kejam. Dan Xiaoyan tahu bahwa itu bukanlah pertarungan yang biasa dan bisa dia ikuti dengan mudah. Xiaoyan telah memikirkannya dengan sangat hati-hati. Pada saat ini ada celah kekuatan yang sangat besar antara Xiaoyan dan juga sang utusan. Kunbo juga masih terus berlari. Sial, mereka menyebut namaku. Walaupun aku mencoba kabur dari sini, aku pasti akan diburu. Jika begini, maka mau tidak mau aku harus bertarung sampai mati dengan sang utusan itu, ucap dari Kunbo. Dia tidak berpikir untuk kabur kali ini. Lalu sosok Kunbo pun menghilang dari lorong dan langsung pergi ke pertarungan di mana suara itu terdengar. Saat Xiaoyan sudah sangat dekat dengan pintu keluar, langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba terhenti. Saat ini di depannya ada seorang pria berambut merah yang sedang duduk bersila dan bermeditasi. Pria ini duduk dengan tenang menggunakan baju perang. Meskipun matanya tertutup, Xiaoyan merasa sepertinya sedang menghadapi binatang buas yang sangat kuat. Auranya begitu mengerikan. Apakah kamu adalah orang yang tidak terdeteksi olehku itu? Ucap dari pria itu. Saat kekuatan jiwa Xiaoyan ingin memeriksa kekuatan orang yang berada di depannya ini, aura kekuatannya memancar darinya sama persis dengan sang utusan yang dirasakan oleh Xiaoyan sebelumnya. Tetapi sekarang Jiang An dan yang lainnya juga sedang melawan sang utusan. Jadi yang berada di depan Xiaoyan saat ini pasti hanyalah salah satu dari bayangannya saja. Xiaoyan pun langsung segera mundur dengan cepat. Dia ingin menghindari bayangan itu. Kekuatanmu hanyalah fight tingkat bintang 3. Kamu tidak akan bisa lari dariku, ucap dari pria berambut merah itu. Dia langsung mengarahkan tangan kanannya ke arah Xiaoyan dengan sangat santai. Buar! Xiaoyan pun langsung memuntahkan darah dan seluruh tubuhnya merasa sangat tertekan. Dia melesat terpental ke arah belakang. Sang utusan atau bayangannya hanya menggerakkan lengannya saja, Xiaoyan sudah terpental. Hanya saja pria berambut merah itu tidak memperhatikan bahwa ketika Xiaoyan berguling, cahaya merah keluar dari lengan bajunya dan menjerat pria berambut merah itu.
Cahaya merah yang melesat itu adalah lebah beracun dari Xiaoyan. Ini terasa seperti gigitan semut kecil, ucap dari pria berambut merah itu. Pria itu lalu berdiri dengan sangat bangga. Saat tubuhnya berada di tengah-tengah udara, dia lalu mengangkat tangannya lagi. Kali ini dia mengangkat kelima jarinya. Namun Xiaoyan tiba-tiba memancarkan cahaya dingin di matanya. Dia melihat ke arah posisi pria berambut merah itu. Wajahnya sangat pucat dan langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Tetapi Xiaoyan tahu dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mungkin untuk bersaing dengan sang utusan ini. Namun pada saat ini, situasinya telah berbalik. Karena rasa sakit dari sengatan lebah beracun itu muncul. Walaupun kamu hanyalah sebuah bayangan, tetapi aku ingin membunuhmu, ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini, pria berambut merah itu bergetar dengan hebat dan mengeluarkan raungan yang sangat keras. Lengannya langsung meleleh dan pembusukan pun menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, kakinya juga mulai membusuk. Racun macam apa ini? Ucap dari pria berambut merah itu. Dia sekarang sudah tidak ingin membunuh Xiaoyan, tetapi dia ingin segera pergi ke tubuh aslinya supaya bayangan ini bisa terselamatkan. Namun Xiaoyan berpikir meskipun dia hanya sebuah klonan, dia adalah seseorang utusan yang memiliki kekuatan fighting god bintang 6. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan pun langsung mengeluarkan labu yang dia dapatkan dari Yuan Zian. Dia lalu menatap lurus ke arah pria berambut merah itu yang sedang berlari kencang dari kejauhan. Bayangan Dongchang menatap kelabu itu sejenak dan jantungnya tiba-tiba bergetar dan dia merasakan jiwanya terkunci. Labu harta karun, bunuhlah dia, ucap dari Xiaoyan. Kalimat sederhana ini diucapkan oleh Xiaoyan dan labu di tangannya pun langsung menatap pria berambut merah itu. Kepulan asap pun lalu keluar dari labu itu dan kekuatan besar bergejolak keluar dari asap dengan seketika. Xiaoyan melihat dengan matanya sendiri. Dalam sebuah semburan asap itu, bayi seukuran telapak tangan muncul di dalamnya. Bayi itu membawa pedang kecil di tangannya. Dia melesat dalam kabut sehingga Xiaoyan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia lalu menghampiri pria berambut merah itu dalam sekejap mata. Buar. Setelah melancarkan serangannya, dia pun segera berbalik dan kabut itu meredup dan tiba-tiba bayi kecil itu pun masuk kembali ke arah labu itu. Pada saat bayi itu keluar meninggalkan labu dan kemudian kembali memasuki labunya, dia hanya membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 detik saja. Pada saat ini tubuh pria berambut merah itu telah dipotong oleh bayi itu. Kepala dan tubuhnya terpisah. Bahkan tanpa mendapatkan kesempatan untuk melawan sama sekali, pria berambut merah itu benar-benar terlihat mengerikan. Kemudian Xiaoyan pun menarik napasnya. Meskipun dia tahu bahwa labu itu sangat kuat, sepertinya Xiaoyan sebelumnya telah meremehkan kekuatan dari labu itu. Ternyata kekuatannya sangatlah menakutkan. Tentu saja pria berambut merah ini hanyalah bayangan atau kloningan saja dari Dongchang. Jika itu adalah tubuh aslinya, sudah pasti tidak akan semudah itu untuk mengalahkannya. Jika aku hanya menggunakan labu ini saja tanpa menggunakan lebah beracun, kekuatannya pasti tidak akan begitu menakjubkan. Klon ini memang lemah dan belum lagi dia telah diracuni oleh lebah beracun, ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini, dari dalam tanah yang tersegel ini, raungan amarah tiba-tiba terdengar. Dan saat gemuruh raungan bergema itu, ada juga teriakan dari Yuan Zian, Jiang An, dan juga Kun Bo yang terdengar bersamaan. Xiao Feng, beraninya kamu membunuh klonku. Aku pasti akan membunuhmu, ucap dari Dongchang. Xiaoyan merasakan biasa-biasa saja ketika mendengar teriakan itu, dan dia berbalik untuk mengabaikan teriakan dari Dongchang. Pada saat ini, setelah teriakan Dongchang terdengar, sudah ada 3 halangan yang menghalangi Xiaoyan. Namun, Xiaoyan segera pergi dari sini dengan sangat mudah. Aku tidak hanya ingin membunuhmu. Semua yang berhubungan denganmu pasti akan kuburu. Dan
Aku akan membunuh mereka semua, ucap dari Dongchang. Raungannya semakin kuat, bahkan terdengar semakin dekat. Xiaoyan lalu berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu. Bukan karena perkataan Dongchangnya, tetapi karena cahaya petir yang tidak terhitung jumlahnya muncul di depan Xiaoyan. Cahaya-cahaya petir ini seperti makhluk hidup. Mereka menyembur keluar dari dinding-dinding batu di sekitarnya. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi suram saat melihat itu. Dia bilang dia akan memburu semua orang yang ada hubungannya denganku. Itu sangatlah konyol. Tetapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Bahkan sedikit pun tidak akan aku biarkan, gumam dari Xiaoyan. Aku bukan hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan menumpas habis garis keturunanmu, mencari segala sesuatu tentang dirimu, dan menghancurkan semua yang berhubungan denganmu, sehingga kamu akan merasa menyesal karena telah membunuh klonku, ucap dari Dongchang. Suaranya pun semakin dekat. Xiaoyan tidak bergerak maju lagi karena ucapan Dongchang tadi benar-benar menyinggung Xiaoyan. Kemudian dia segera berbalik dan masuk kembali ke area terlarang itu. Fighting God bintang 3 seperti aku ternyata bisa membunuh Fighting God bintang 6, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan langsung menuju ke area terlarang yang telah tersegel dengan sangat cepat. Tidak hanya itu, dia juga bersiul di lorong itu. Dan ada sejumlah cahaya besar petir yang mengikutinya seperti gelombang laut. Jiang-an, Yuan Zian, Kunbo, jika kalian bertiga masih hidup, aku harap kalian akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi Dongchang. Biarkan kekuatanmu menyebar supaya aku tahu di mana kalian berada, ucap dari Xiaoyan sambil berjalan ke arah depan dengan suara yang menggema dengan kuat di segala arah. Pada saat suara Xiaoyan menyebar di suatu tempat di tanah tertutup ini, Dongchang yang memegang tombak merah menyerang Yuan Jian yang ada di depannya. Buar! Yuan Jian pun lalu berguling dan bertabrakan dengan dinding batu di belakangnya. Dan seteguk darah pun lalu dimuntahkan oleh Yuan Jian. Sedangkan Kunbo jatuh ke samping dan darahnya meluap dari sudut mulutnya. Lalu Jiang-an menutup semua lorong di sini dengan cabang-cabang pohon buatannya untuk menahan serangan dari Dongchang. Dan sesekali cabang pohon itu pun juga melesat untuk menyerang Dongchang. Kalian bertiga bukanlah orang lemah. Kalian Fighting God bintang 5. Namun sangat disayangkan karena sumber gas di tubuh kalian sangatlah sedikit. Kalian jadi tidak bisa menggunakan semua kekuatan kalian. Terutama kamu Jiang-an. Kamu adalah keturunan dari klan Jiang yang memiliki teknik yang langka. Namun sayang sekali, sebentar lagi kamu akan mati di tanganku, ucap dari Dongchang. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil menyelamatkan ketiga orang itu dan menghadapi Dongchang, si sang utusan atau Fighting God bintang 6 ini? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.